Sejumlah anak-anak terjepit saat mengikuti orang tuanya antri penyaluran bantuan langsung tunai BBM di Cirebon, Jawa Barat. Warga yang sudah menunggu lama merangsek ke meja pencairan hingga membuat petugas kewalahan. Sejumlah balita menangis karena terjepit kerumunan saat digendong orang tuanya ini dievakuasi petugas dari padatnya antrean pembagian BLT di kantor Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu siang. Pembagian BLT subsidi BBM ini juga sempat diwarnai ketegangan setelah ratusan warga merangsek ke meja pencairan. Sejumlah lansia yang berdesakan akhirnya dipindah dan dipersilahkan untuk mencari tempat aman. Di hari terakhir pencairan BLT ini terdapat 2 desa dari Kecamatan Mundu, yakni Desa Banjarwanguban dan Desa Luwung dengan total 1.596 keluarga penerima manfaat. Lansia menjadi prioritas dalam pencairan. Sementara itu di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, puluhan sopir angkutan umum berebut sembako yang dibagikan polisi di Terminal Melabo. Beruntung rebutan sembako berupa beras ini tidak berlangsung lama karena polisi langsung menenangkan warga. Bansos berupa beras ini dibagikan polisi untuk meringankan beban kelompok warga yang terdampak pasca kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Pemuda asal Madiun yang diduga membantu hacker Bjorka mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ia mengaku menjual kanal Telegram pribadi kepada admin Bjorka seharga $100 Amerika Serikat. Muhammad Agung Hidayatullah, pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang menjadi tersangka kasus Bjorka, meminta maaf. Pemuda 21 tahun ini mengaku telah menjual kanal Telegram pribadi kepada admin Bjorka seharga $100 Amerika Serikat atau sekitar Rp1.400.000. Usai berstatus tersangka, Agung tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Iya, kan soalnya kan saya memang nggak bocorin data itu, Mas. Cuma kayak ngasih sarana buat hackernya itu, gitu. Sarananya apa? Lewat channel Telegram itu, Mas. Oh, dia yang buat itu benar jenengan? Iya, saya yang buat. Saya jual ke dia, harga $100 itu. Terus dia bisa ngepost itu, saya juga masih di situ juga. Masih ada di situ? Iya, masih ada di channel itu, belum keluar. Nunggu 7 hari kan, transfer kepemilikan channel kan nunggu 7 hari dulu. Saya belum ada syarat yang belum saya penuhi gitu. Ya menyesal saya. Merasa bersalah enggak, Mas? Merasa bersalah. Terus himbauannya apa, Mas? Kepada anak-anak muda atau yang lain-lain? Ya buat anak-anak muda dan yang di bawah saya, hati-hati aja kalau main medsos ya, itu bahaya banget tuh. Telegram aja bisa kayak gitu. Sebelumnya Polri menetapkan Agung sebagai tersangka karena diduga ikut membantu Bjorka membobol data yang tersebar di internet. Mengamankan ya tersangka inisial MAH ya. Adapun peran tersangka merupakan bagian dari kelompok Bjorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram dengan nama channel Bjorkanism ya. Selanjutnya channel Telegram tersebut digunakan untuk mengupload informasi yang berada pada Bridget 2. Tersangka pernah melakukan posting di channel @Bjorkanism sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 8 September 2022 dalam tanda petik Stop Being Idiot. Kemudian tanggal 9 September 2022 dalam tanda petik The next leaks will come from the President of Indonesia. Dan tanggal 10 September 2022 dalam tanda petik to support people who are struggling by holding demonstrations in Indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my Pertamina database soon. Sebelumnya Agung ditangkap polisi di tempat kerjanya di sebuah toko es waralaba Kamis kemarin. Awalnya Agung diperiksa sebagai saksi, kemudian usai berstatus tersangka, Agung dipulangkan ke rumahnya Jumat pagi. Orang tua Agung mengaku kaget atas penangkapan anaknya.
Menurut mereka, anaknya yang lulusan SMA bahkan tak memiliki komputer dan hanya berprofesi sebagai penjual es. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemerintah yang resah dengan ulah Bjorka langsung membentuk tim khusus untuk memburu hacker tersebut. Bjorka pun mengomentari pembentukan tim itu dan meminta menghubunginya jika pemerintah kesulitan. Ulah hacker Bjorka dalam sepekan menjadi sorotan. Bjorka diduga telah melakukan peretasan terhadap sejumlah data BUMN, instansi pemerintah hingga pejabat publik. Pemerintah yang mulai resah dengan ulah Bjorka ini membentuk tim khusus yang terdiri dari Kementerian Kominfo, Polri, BSSN, dan BIN. Setelah dibentuk pada 13 September, tim khusus ini langsung bekerja. 2 pemuda di Cirebon, Jawa Barat dan di Madiun diamankan polisi. Remaja yang diamankan di Cirebon, Jawa Barat bernama Said Fikriansyah. Said dituduh sebagai Bjorka oleh akun Instagram @faultycyberv2, namun Said membantah keras tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia bukanlah seorang hacker. Sementara remaja di Madiun Muhammad Agung Hidayatullah ditetapkan tersangka karena menyediakan akun Telegram Bjorkanism. Adapun motif pelaku adalah membantu Bjorka agar terkenal. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku terus memburu hacker Bjorka. Ia pun mengklaim telah mengantongi identitas Bjorka namun belum bisa diungkap ke publik. Memberitahu kepada kita menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya, tapi sampai saat ini tidak. Nah, kemudian kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Nah, saudara, kita membuat satgas. Upaya perburuan Bjorka oleh pemerintah Indonesia mendapat respon dari sang hacker. Dengan menyertakan tangkapan layar judul sebuah berita nasional, Bjorka menertawakan klaim pemerintah yang menyatakan telah mengantongi identitasnya. Klaim pemerintah itu disebut sebagai omong kosong. Lebih lanjut, dalam unggahan di situs Bridge, Bjorka juga mengolok-olok penangkapan pemuda di Madiun yang diduga dirinya. Bjorka juga berkomentar soal Jokowi yang membentuk tim khusus untuk memburunya. Bjorka mengatakan semoga beruntung dan mempersilahkan pemerintah untuk menghubungi jika butuh bantuan menyelesaikan masalah ini. Kejaksaan Agung yang kembali menerima berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua membuka opsi menggabungkan dengan berkas perkara obstruction of justice dalam proses penyidikan pembunuhan mantan ajudan Ferdy Sambo. Tim khusus Polri telah mengembalikan berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua dengan tersangka Ferdy Sambo CS ke Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung. Kelima berkas perkara tersebut adalah Ferdy Sambo, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Selain berkas perkara pembunuhan Brigadir Joshua, Kejaksaan Agung juga telah menerima berkas perkara 7 tersangka obstruction of justice dalam proses penyidikan pembunuhan ajudan Ferdy Sambo. Kejaksaan Agung sendiri membuka opsi penggabungan 2 berkas yang menyeret Ferdy Sambo menjadi 1 surat dakwaan yang dinilai akan memudahkan berkas perkara masuk ke proses pengadilan. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi 1 berkas perkara, obstruction of justice 1 perkara. Ya kan? Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya, Mbak ya? Jadi domain dari penuntut umum itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung menambahkan, meski 2 perkara yang menyeret Ferdy Sambo merupakan 1 rangkaian peristiwa, namun keputusan untuk menggabungkan surat dakwaan menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Diketahui, Kejaksaan Agung telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang menyeret Ferdy Sambo. Sementara 43 jaksa penuntut umum juga disiapkan untuk menangani kasus obstruction of justice atau merintangi proses penyidikan kasus pembunuhan itu. Tim iNews melaporkan.
Sebuah produsen makanan ternama kembali meluncurkan produk bihun instan dengan cita rasa Korea. Peluncuran 2 varian baru ini bertepatan dengan konser musik Playlist Live Festival yang digelar di Kota Bandung. Konser musik Playlist Live Festival 2.0 yang digelar di Bandung Heritage berlangsung meriah. Event yang menampilkan grup band dan penyanyi papan atas ini menarik perhatian kaum milenial di Kota Kembang. Dalam event yang digelar selama 2 hari, PT FKS Food Sejahtera meluncurkan bihunku Korean Series. Bihunku Korean Series memiliki 2 varian, yakni bihunku japchae dan bihunku spicy kimchi. Perusahaan yang dikenal dengan produk makanan seperti taro, mie kremes, dan mie telur cap ayam 2 telur ini menyasar kaum milenial. Sebelumnya, bihunku sudah memiliki varian rasa seperti mie goreng, soto, ayam bawang, kari laksa, dan ayam pedas. Kelebihannya buat kimchi itu bener-bener kimchi rasa Korea. Dan spicy-nya 2 tingkat, 50% dan 100%. Oke, yang membedakan dengan produk lain apa? Yang membedakan produknya, bihunku nyaman di perut. Bihunku juga kalori cuma 200 kalori. Jadi bihunku sehat dan bisa menikmati rasanya yang sangat enak. Dan sekali ini keluar dengan rasa Korea, rasa terbaru yang belum ada di mana-mana. Merupakan sebuah bentuk komitmen dari FKS Food untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi kepada kaum milenial, kaum muda kita yang membutuhkan produk yang sehat, yang concern dengan gaya hidup sehat, dan juga punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang baru dari FKS Food. Dan FKS Food menghadirkan Korean Taste ini sehingga millennials bisa merasakan Korean Taste tanpa perlu untuk pergi ke Korea. Dengan hadirnya varian baru Korean Series dari bihunku, diharapkan kaum milenial dan pekerja yang memiliki mobilitas tinggi dapat menyantap makanan berkualitas dengan cara yang mudah dan waktu yang singkat. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Anyus melaporkan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP masih menduduki posisi puncak dalam sejumlah survei elektabilitas partai politik. Sementara itu Partai Perindo secara konsisten mampu meraih elektabilitas yang cukup tinggi melampaui partai politik yang sudah lama berdiri. Dalam survei yang dirilis lembaga survei Political Statistics atau Polstat, PDI Perjuangan masih meraih elektabilitas tertinggi. Sementara posisi 3 besar masih diperebutkan ketat antara Partai Golkar dan Demokrat. Di sisi lain, elektabilitas Partai Perindo mampu masuk dalam 10 besar bersama dengan partai-partai parlemen. Bahkan elektabilitas Perindo melampaui partai yang sudah lama berdiri, yaitu PAN dan P3. Sementara itu persentase elektabilitas parpol berdasarkan survei Polstat, PDI Perjuangan ada di posisi tertinggi dengan 22,6%. Dilanjutkan dengan Gerindra, Golkar, dan Demokrat, masing-masing 16,8%, 10,5%, dan 10,1%. Kemudian ada PKB dengan 7,6%, PKS 7,4%. Yang menarik, Partai Perindo dan Nasdem meraih angka yang sama persis, yaitu 3,7%. Sementara di posisi buncit ada PAN dengan 2,3% dan P3 dengan 1,7%. Selain itu partai lainnya di angka 3,8% dan ada 9,8 responden yang tidak menjawab.
Tahapan pendaftaran partai politik di KPU menjadi pintu masuk menuju pemilu 2024. Sejumlah partai politik telah dinyatakan lolos mengikuti pemilu mendatang. Komisi Pemilihan Umum KPU telah membuat tahapan menjelang pemilu 2024. Melalui peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, penyelenggaraan pemilihan umum 2024 telah disepakati. Salah satunya adalah pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu yang telah berlangsung pada 29 Juli lalu hingga 13 Desember mendatang. Sekitar 40 parpol mendaftar ke KPU untuk pemilu 2024, meski tidak semua parpol berkasnya dinyatakan lengkap. PDIP jadi partai pertama datang ke kantor KPU sambil long march. Kemudian diikuti sejumlah parpol lain seperti Partai Keadilan Sejahtera dan Perindo. Dalam proses pendaftaran parpol sempat juga terjadi kericuhan. Massa Partai PKB dan Gerindra terlibat aksi saling dorong saat kedua ketua umumnya hendak memasuki gedung KPU. Komisi Pemilihan Umum akhirnya resmi menutup pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 pada 15 Agustus tengah malam. Sebanyak 40 parpol tercatat mendaftarkan diri, namun sebanyak 11 parpol dinyatakan tidak bisa mengikuti pemilu 2024 oleh Bawaslu. Lembaga Pemilih Indonesia meluncurkan hasil survei tokoh paling berpengaruh selama semester 1 tahun 2022 pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut pandangan kelas menengah intelektual Indonesia. Lembaga Pemilih Indonesia merilis 10 nama tokoh paling berpengaruh dalam pemerintahan Joko Widodo semester 1 tahun 2022. Tokoh paling berpengaruh ditempati oleh Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Disusul posisi kedua ditempati Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Posisi ketiga ditempati Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Survei dilakukan dengan metode purposive sampling menggunakan responden dari kalangan menengah intelektual yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Kompleks dan juga tidak berkaitan dengan popularitas elektabilitas dari Bapak. Soal tokoh yang paling berpengaruh dan juga yang paling tidak berpengaruh dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo hari ini diselenggarakan secara bersama oleh Lembaga Pemilih Indonesia, oleh Indonesian Public Institute dan juga oleh Indonesian Club. Nah, ini upaya sebetulnya untuk memberikan evaluasi kepada jalannya pemerintah. Satu bentuk kontribusi masyarakat di dalam mengawasi. Setelah menunggu 2 tahun, akhirnya Oktoberfest kembali digelar. Keseruannya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, ratusan atlet karate mengikuti seleksi nasional terbatas yang digelar di Gor Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu siang. Atlet yang lolos seleksi bisa mengikuti kejuaraan nasional PB Forky yang digelar di Padang, Sumatera Barat. Seleksi nasional terbatas digelar perguruan Kushin Ryu Karate Do di gelanggang olahraga remaja Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu siang. Sebanyak 146 atlet karate dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti tahapan seleksi nasional terbatas dalam berbagai kelas mulai dari kelas kadet, junior, hingga senior. Para atlet berusaha keras agar dapat lolos seleksi nasional terbatas ini. Dari 146 atlet, ada 20 atlet yang lolos seleksi dan dipilih untuk mengikuti kejuaraan nasional PB Forky yang digelar 3 hingga 6 Oktober mendatang di Sumatera Barat. Kita punya target memang ya tentu akan menang dan kemudian akan mewakili Indonesia dalam berbagai event, kira-kira ke sana arahnya. Dalam waktu dekat kan ada beberapa event internasional yang mudah-mudahan dari KKI bisa
mengisi peluang itu untuk maju ke mewakili Indonesia di dunia internasional. Ibaratnya dari segala teknik, fisik mungkin sudah disiapkan masing-masing. Dan saatnya di sini itu bukan lagi kesiapan teknik dan fisik, yaitu eksekusi dalam bertanding untuk mencari siapa yang juaranya untuk dibawa ke kejuaraan nasional di PB Porki yang akan dilaksanakan Oktober di Sumatera Barat, Padang. Diharapkan kegiatan seleksi nasional terbatas ini dapat menciptakan bibit unggul atlet karate Indonesia. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dari Jawa Timur.